Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hatta ila yaumil akhirah. Dan subscribe Sanjaya sebagai Sahibul Bait. Ustaz katanya undang orang-orang dekat ya, kita ngaji zikir mendoakan almarhum istri saya, katanya begitu, sekaligus cari penceramahnya. Saya manggil Zainuddin MJ, orang udah meninggal ya. Yang bagusan lagi yang mudaan dikit, Jeffrey Al-Bukhari udah meninggal juga. Saya manggil siapa ini? Pas kebetulan ini malam minggu ya, malam maulid ya, jadi orang-orang pada pergi semua, ustaz pada pergi semua, tinggal saya doang yang belum pergi ini. Jadi akhirnya katanya udah ada porongin aja, kita lumayan satu tak isi ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah ya, habis diguyur gerimis, bukan hujan ya. Kalau hujan gede, hujan gede malah banyak ya, berarti masalahnya pasti genteng berbocor. Iya, hujan maka kayak banyak ya. Alhamdulillah ya, sampai berhenti kita bisa menjalani kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni turut mendoakan kepada almarhumah Ibu siapa? Apa lagi tuh? Novi ya, Nur siapa ya? Saya lupa. Pokoknya ya, mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampunkan kesalahan, kehilafan, arfa dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kuburnya diluaskan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Novi Nur Haini ya, binti Yayat Ahiyah. Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dirahmati Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bacaan yang tadi Pak ya, nggak usah pakai semua, satu aja yang saya ambil ya, dari mulai kita baca surat Al-Fatihah ya, surat Yasin, zikir dan apa ini? Kok pikirin permen? Dari baca Yasin, zikir, tahlil ya, suratul Falaq, Binas ya, semuanya ada fadilah, keutamaan ya, baik kita sang pembaca ya, Sahibul Bait ataupun almarhum. Satu yang saya ambil, kalau semuanya saya ambil apa, subuh. Kuat nggak subuh? Kuat ya, ngantuk lah, sama saya juga, paling cuman 4 menit saya berdiri di sini. Ini udah 2 menit, berarti 2 menit lagi. Yang saya ambil adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ya. Andre pernah tuh ya dites sama gurunya tentang ikhlas. Film kiamat udah deket, kagak bisa dia. Ternyata Al-Ikhlas cuman keikhlasan ya. Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Ikhlas surat ayatnya pendek, cuma 4 ayat. Siapa yang kagak hafal tunjuk tangan. Hafal semua? Insya Ko Neneng apalagi ya. Ko Neneng mau nunjuk, Ustaz saya mau nunjuk ya. Gitu. Kalau saya bisa baca kulolohat, saya bisa pulang duluan gitu, Pak. Ini ayat pertama adalah Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Kalau kata baba saya mah ya, katakan Tuhan itu satu gitu. Itu baba saya, baba Oma Irama. Iya, Kong Oma ya. Itu ternyata Qul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
ini kalimat ini ternyata berada di keempat malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail. Kalau manusia nggak ada sayapnya, burungnya ada sayapnya. Ini malaikat juga punya sayap. Nah, tertulislah Qul huwallahu ahad di malaikat Jibril. Allahu somad di malaikat Mikail. Lam yalid walam yulad di malaikat Israfil. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya di malaikat Ijrail. Tuh di sayap tuh. Dan keempat malaikat ini dulu pernah datang jadi tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain keempat malaikat tersebut datang kepada baginda Rasulullah? Semua malaikat, keempat malaikat tersebut sibuk semua. Akan tetapi ya, dia sempatkan diri datang menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keempat malaikat tersebut datang secara berbarengan dan menghadapnya secara gantian. Yang pertama datang adalah malaikat Jibril, ya, panglima paling tinggi, ya. Ini malaikat Jibril datang dengan mengucapkan Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ada apa Jibril? Tanya begitu ya. Ceritanya begitu. Ada apa malaikat Jibril? Ya Rasul, saya datang kepada engkau dan berjanji kepada engkau. Ya. Apa janjinya? Man sholat alaika fi kulli yaumin asharah marratin ana akhuzu biadihi wa akhuru ala siratikal barkil khatib. Barang siapa? Tahu Bu barang siapa? Barang siapa? Saya pernah ngisi di apa namanya Gang Sao, baru ngomong barang siapa itu ibu-ibu udah pada cekakak. Itu maksudnya apa sih Bu? Saya ganti dah. Siapa-siapa orang, ya betul ya Pak Haji ya. Barang siapa itu siapa ya pas. Siapa-siapa orang. Ya. Siapa-siapa saja, siapa-siapa orang, termasuk barang siapa. Yaudah Bu. Ya, siapa-siapa orang baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, ya. Anak kecil ataupun orang besar, ya. Dia selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau yang paling kerennya sekarang selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu empat dikali jamaah. Alhamdulillah banyak, ya. Katanya siapa-siapa orang yang berselawat kepadamu sebanyak 10 kali di dalam sehari semalam. Ini malaikat Jibril berjanji nih kepada Rasulullah, ya, sebanyak 10 kali di dalam sehari semalam, maka aku akan pegang tangannya untuk berjembat di sirat, set bagaikan kilat menyambat, trelep langsung sampai. Alhamdulillah. Bu, Pak, ini sirat ini kalau di SD dulu saya pernah diterangin sama guru saya, itu sirat itu bagaikan apa namanya, jembatan, bagaikan rambut dibelah jadi 7. Rambut dibelah jadi 7, bagaimana ceritanya, ya. Rambut satu aja susah kita lihat, apalagi dibelah jadi 7. Bagaikan. Karena apa? Saking jauhnya tuh jembatan, sampai-sampai tak terlihat ujungnya. Bawahnya api yang begitu amat panas. Siapa yang berjembat sampai selamat, masuklah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa? Dijelaskan, digambarkan orang yang berjembat di situ tergantung amal perbuatan semasa hidup di dunia. Kayak gitu Bu. Kita ibadah, kita sholat, kita selawat, ya, insya Allah. Kita zakat, zikir,
dan lainnya insya Allah selamat. Tapi kalau kita leha-leha aja, Allahu Akbar, ntar dulu iya, sinetron belum habis, sekarang ada baru lagi sholat pakai nunggu iklan. Iya, begitu baru 3 rakaat udah mulai lagi, akhirnya sholatnya tuh Pak Bu ya, siapa yang berjembat di situ selamat. Tapi beruntung Pak Bu ya, kita yang cinta kepada Nabi Muhammad, kita berselawat kepada Nabi Muhammad, dan kemudian kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Tahu sunnah-sunnahnya Bu? Bu, tahu sunnah-sunnahnya? Paling sedikit aja, paling sedikit yang sehari-hari kita lakukan, kalau mau makan anak TK, sesudah makan, anak TK bener, anak PAUD, iya bener iya. Masya Allah. Ini mah sekarang kita zamannya beda lagi ya, sering saya lihat di Facebook ya, lihat di mana aja, di HP, di grup ya, kalau mau makan pakai berstatus dulu. Hai guys, hai bro, lagi makan ikan cere. Neneng tuh saya lagi makan nih ikan cere gitu. Akhirnya video udah selesai langsung ke garis lupa bismillah, akhirnya lupa kita menjalankan sunnah Nabi, akhirnya makannya kagak berkah. Ternyata makan di situ ternyata ada yang nunggangin, ini mohon maaf ya, tiba-tiba ada yang ngilder. Kita mau makan baksonya tanpa bismillah. Ini yang pada sering nih Poneneng, saya ngeliat sering lihat status Poneneng jalan-jalan bakso juga apa juga, cuman tuh kagak nawar-nawarin saya tuh ya. Baca bismillah salah satunya, alhamdulillah, pergi baca bismillah, pulang alhamdulillah, paling sedikit bismillah alhamdulillah aja dah. Kalau doa-doanya kagak bisa mah, yang penting kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar di sirat nanti, di jembatan tadi ya, kita selamat, amin ya rabbal alamin. Itu malaikat Jibril. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua menjadi tamu agung Rasulullah, Jibril, Mikail ya. Mikail tugasnya apa Pak? Dari dulu sampai sekarang tugasnya nggak lain dan nggak bukan, dia memberikan rizki setiap makhluk. Bukan kita doang yang dibagi ya, hewan, pohonan ya, dibagi semua, dia yang mengatur ya. Ini dia datang menyempatkan diri menjadi tamu agung Rasulullah, sama janjinya 10 kali di dalam sehari semalam kita berselawat, maka malaikat Mikail akan memberikan air minum yang berasal dari telaga Rasulullah, telaga Al-Kausar yang berada di dalam surga, yang sekalinya minum kita tidak akan haus selama-lamanya, amin ya rabbal. Ini nanti kalau kita sudah mati semua, dikuburin, kemudian dibangkitkan kembali, kita dikumpulin di padang mahsyar ya, di satu padang yang begitu amat luas. Manusia pertama sampai manusia terakhir itu dikumpulin, ditanyain satu persatu ya. Ini kita kadang-kadang antri sembako aja Bu ya, di RT udah dikasih atu-atu, kita baris kayaknya keromannya pegel banget. Ya Allah, lama amat sini ya, mana baru antrian 5. Udah begitu ditengari bentet lagi, Pak Lurah ngasihnya. Tengari apa? Panasnya matahari, ya Allah panas banget ya. Udah pakai topi, pakai kerudungan masih panas, apalagi nanti di padang mahsyar ya. Kita baru dibangkitkan dari alam kubur ya. Itu Pak, mohon maaf lahir batin, kita dibangkitkan dari alam kubur itu nih, mohon maaf ya, kita kata cerita beda nih ya. Itu dalam keadaan telanjang bulat. Yang mau ngeliat artis sih boleh nanti di sono, tapi telanjang bulatnya kita nggak ngaroin satu sama lainnya ya. Ya orang baru dibangkitin ya kan, kita mau dikubur dibungkus pakai apa? Kain ya.
Kita dipendem, akhirnya kain dimakanin sama cacing. Ya tinggal tubuh kita doang. Nanti kalau kita dibangkitin, ya telanjang bulat. Makanya ada bu, Pak, ini ada orang yang dikuburin bertahun-tahun. Pas begitu lagi gali, ketahuan, ini ternyata kain putihnya masih utuh. Salah satunya adalah baca kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh. Hanya ibu menggoreng kayak mau masak kayak mau jalan-jalan kayak bisa ibu apa termasuk kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dikasih minum tidak akan haus lama-lamanya. Yang ketiga, Jibril, Mikail, Israfil. Ya, Israfil tugasnya dari dulu sampai sekarang dia lagu bertengger begini bu. Dia ngapain? Megang sangkakala. Sangkakala apa? Trompet. Ya, kalau udah waktunya Israfil, waktunya langsung ditiup pepepeot begitu. Pepeot apa? Prepet begitu ya. Ya pokoknya trompet bunyi bagaimana, ini mah trompetnya gede ya. Trompet dunia adanya di ujung trompet. Sekali tiup hancur medung ya. Tapi waktu itu dia trompetnya ditinggal, dia sementara menghadap Rasulullah. Sama tuh. Dia janjinya sama 10 kali di dalam sehari semalam. Dia lebih hebat lagi. Ana asjudu lillahi ta'ala ma'arfa'ur ro'si hatta yaghfirullahu lahu. Aku akan sujud kepada Allah ya, dan tidak akan aku angkat kepalaku sebelum orang-orang yang berselawat ya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita manusia makhluk khotowanisya, tempat salah, lupa dan dosa ya. Ngaji ogah ya, ngaji ogah, sholat males, ngaji ogah, sholat males. Ada duit, assalamualaikum, maaf bu nggak ada orangnya. Ini siapa memedih ya, maaf bu nggak ada duit, ini nggak ada duit kecil, bu juga ada duit kecil. Saking pelitnya tuh. Padahal mah siapa tahu aja itu utusan dari Allah sang malaikat untuk menguji kita. Banyak kalau ada tukang minta-minta ya kasih faedah, kalau nggak kuat gede ya kecil aja, 20.000, 10.000, 5.000 atau 2.000. Itu malaikat, itu tukang minta-minta ya, sekalinya kita kasih itu doanya berentet bu. Ya Allah mudah-mudahan berkahin hidupnya ya. Semua doa buat dia tuh. Alhamdulillah. Ini mah kadang-kadang ya ada yang minta-minta udah maaf baik, maaf bu, maaf pak ya. Ada yang begitu di sini, ada. Mudah-mudahan kita membukan. Amin ya rabbal alamin. Berarti menjadi ladang amal kita, daripada kita susah-susah ke masjid ya, datang kotak amal yang berjalan ke. Alhamdulillah. Itu malaikat Israfil ya akan meminta maaf, minta ampun pada Allah untuk orang-orang yang berselawat. Kita doa kagak bisa ya, kagak tahu adab-adab berdoa. Mungkin doa-doa kita tertolak. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 10 kali dalam sehari semalam. Itu malaikat Israfil yang mendoakan untuk kita. Amin ya rabbal. Yang terakhir adalah malaikat Jibril, sang pencabut nyawa. Dia juga mensempatkan diri datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ya janjinya sama 10 kali dalam sehari semalam ya, maka dia akan akbidu ruhahu kama akbidu arwaha anbiya alaihissalam. Orang yang berselawat sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, kata Rasulullah, ini kata malaikat Jibril, maka aku akan cabut nyawanya bagaikan aku mencabut nyawanya, ruhnya para nabi dan para rasul. Alhamdulillah. Pak, dulu Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, ya Rasul ya, gambarkan dong kepada saya ya, agar saya bertobat, agar saya nggak melakukan dosa lagi. Tolong gambarkan bagaimana gambaran sakaratul maut. Nabi gamblang sedih dijawab, sakaratul maut itu ketika kita dicabut roh kita
bagaikan kita disayat sret pakai pisau yang tajam 70 kali Neneng. 70 kali Neneng. Sekali aja romannya sakit banget ya. Masya Allah, ini 70 kali kayak kita disiksa. Tuh, orang awam, orang yang kagak beribadah. Tapi beruntung sekali lagi orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah itu nanti dicabut bagaikan ruhnya para nabi dan rasul. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sengaja saya memberikan tentang fadilah sholawat karena kita sekaligus maulid Rasul ya, hari kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berselawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah pandang kita penuh pandangan rahmat dan kasih sayangnya, kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun kalau Allah panggil kita ya, waktunya sudah tiba ya, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, wa na'udzubika min su'il khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.